malam tengah dan dekret senyap, pergeseran kekuasaan di balik dinding istana. Di balik dinding tebal, sebuah istana yang selama berabad-abad menjadi simbol stabilitas dan tradisi, sebuah narasi gelap tentang kekuasaan, protokol, dan loyalitas digambarkan seolah bergerak diam-diam pada suatu malam yang nyaris tak tercatat dalam sejarah resmi. Dalam kisah yang beredar sebagai spekulasi internal ini, semuanya bermula tepat sebelum tengah malam, ketika sebuah kendaraan kerajaan berlapis segel dikabarkan memasuki halaman privat di belakang Buckingham Palace. Tidak lama setelah itu, suasana berubah drastis. Para ajudan senior disebut-sebut menerima instruksi mendadak untuk menyerahkan perangkat komunikasi mereka. Dalam lingkungan yang biasanya dijaga oleh prosedur ketat namun stabil, tindakan tersebut menandai sesuatu yang tidak biasa. Sebuah sinyal bahwa keputusan tingkat tertinggi tengah berlangsung tanpa ruang bagi interupsi atau kebocoran informasi. Menjelang fajar, bisik-bisik mulai menyebar di koridor-koridor istana. Dalam narasi yang berkembang di antara para pengamat internal, Raja Charles III disebut telah menandatangani sebuah dekret kehormatan yang membawa dampak luas terhadap struktur simbolik dan seremonial di lingkungan kerajaan. Di pusat perhatian, nama Ratu Camilla muncul sebagai figur yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut. Apa yang awalnya dianggap sebagai pembaruan administratif dalam daftar kehormatan kerajaan, perlahan berubah menjadi simbol pergeseran kekuasaan yang lebih dalam. Di balik permukaan formalitas, terdapat dugaan bahwa keputusan ini menyentuh aspek yang jauh lebih sensitif, keseimbangan pengaruh, akses terhadap patronase, serta batas-batas tak tertulis dalam struktur internal monarki. Di dalam istana, suasana digambarkan tidak biasa, bukan sekadar sunyi, tetapi sunyi yang dikendalikan. Seolah setiap langkah, setiap bisikan, dan setiap pintu yang tertutup membawa beban konsekuensi yang besar. Para penasihat hukum senior dikabarkan bergerak melalui lorong-lorong privat dengan membawa kotak merah tertutup. Simbol klasik bahwa dokumen penting telah mencapai meja penguasa tertinggi. Kehadiran kotak merah pada jam-jam tak lazim tersebut menimbulkan kegelisahan di antara staf istana. Dalam tradisi kerja kerajaan, kotak semacam itu hanya muncul ketika keputusan serius atau mendesak telah atau akan diambil. Karena itu, banyak yang menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang berlangsung di tingkat paling atas. Dalam narasi yang beredar, keputusan tersebut tidak hanya menyangkut administrasi kehormatan, tetapi juga menyentuh dinamika internal keluarga kerajaan itu sendiri. Dikatakan bahwa beberapa tokoh senior, termasuk figur seperti Putri Anne dan Pangeran William, memiliki pandangan kuat mengenai perlunya koreksi institusional terhadap arah pengaruh tertentu di dalam lingkaran kerajaan. Istilah tersebut, meski terdengar netral, dalam praktiknya dianggap mencerminkan ketegangan halus yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Ketegangan antara tradisi yang dijaga ketat oleh generasi lama dan perubahan peran serta pengaruh yang muncul seiring waktu di sekitar lingkaran kekuasaan baru. Di balik itu semua, Ratu Camilla digambarkan berada dalam posisi yang rumit. Setelah bertahun-tahun mendampingi Raja Charles melalui berbagai fase kehidupan, mulai dari masa sebelum penobatan, masa transisi, hingga naiknya pasangan tersebut ke tampuk kekuasaan. Posisinya kini justru menjadi pusat perhatian dalam perubahan yang sedang berlangsung. Namun, dalam kisah ini bukan hanya soal individu. Lebih jauh, ini adalah tentang struktur, tentang bagaimana akses terhadap kehormatan, undangan resmi, patronase, dan simbol-simbol kekuasaan dapat menjadi alat pengaruh yang secara perlahan menggeser keseimbangan internal sebuah institusi yang sangat tua. Beberapa pengamat internal bahkan menggambarkan suasana istana pada saat itu seperti ruang sidang yang dingin, seolah bukan lagi keluarga, melainkan sebuah institusi yang sedang mengadili dirinya sendiri demi mempertahankan legitimasi jangka panjangnya. Salah satu elemen paling simbolik dari narasi ini adalah waktu, tengah malam. Waktu yang berada di antara dua hari sering dipandang sebagai metafora transisi kekuasaan, ketika satu era berakhir tanpa suara dan era lain dimulai tanpa perayaan. Dalam interpretasi sebagian pihak, pemilihan waktu tersebut bukanlah kebetulan, melainkan pesan tersirat yang menekankan bobot keputusan yang diambil. Namun demikian, banyak pula yang meyakini bahwa apa yang terjadi bukanlah peristiwa tunggal, melainkan puncak dari proses panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Setelah penobatan tahun 2023, citra persatuan keluarga kerajaan memang terlihat menguat di permukaan. Raja dan ratu tampil berdampingan dalam berbagai acara resmi, menampilkan stabilitas kepada publik. Akan tetapi, di balik citra tersebut, narasi internal menggambarkan adanya retakan halus yang tidak langsung terlihat. Beberapa pihak dalam institusi dikatakan mulai mempertanyakan sejauh mana batas pengaruh pribadi dapat masuk ke dalam struktur formal kerajaan. Pertanyaan ini, meski tidak pernah diungkap secara terbuka, menjadi sumber ketegangan yang terus berkembang. Dalam perspektif ini, Putri Anne digambarkan sebagai sosok yang sangat menekankan kontinuitas tradisi. Bagi dirinya, monarki bukanlah ruang fleksibilitas sosial, melainkan sebuah sistem yang dibangun di atas disiplin, pengorbanan, dan keteraturan yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Karena itu, setiap perubahan yang dianggap mengaburkan batas-batas lama dipandang sebagai risiko terhadap stabilitas institusi. Sementara itu, Pangeran William dan Catherine disebut-sebut memandang isu ini dari sudut pandang masa depan. Setiap keputusan hari ini bukan hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga akan menjadi warisan struktural bagi generasi penerus. Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Dalam logika itu, stabilitas jangka panjang menjadi pertimbangan utama. Di tengah semua dinamika ini, Raja Charles III digambarkan berada dalam posisi yang paling kompleks. Di satu sisi, terdapat loyalitas emosional dan sejarah panjang pribadi. Di sisi lain, terdapat tanggung jawab institusional yang menuntut ketegasan tanpa kompromi. Dan dalam sistem monarki, keduanya tidak selalu dapat berjalan berdampingan. Pada saat yang sama, kondisi sang raja digambarkan tengah berada dalam fase yang melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Secara publik, istana tetap mempertahankan citra ketenangan dan kendali penuh. Namun di balik layar, sejumlah tokoh senior dikabarkan mulai mempertanyakan, apakah beban tanggung jawab yang terpusat pada satu figur utama telah menciptakan celah dalam pengawasan internal. Dalam situasi yang rapuh ini, sebuah inisiatif internal yang kemudian dikenal dalam percakapan tertutup sebagai protokol besi mulai dijalankan. Dipimpin secara tidak resmi oleh salah satu anggota senior keluarga kerajaan, investigasi ini bertujuan menelusuri bagaimana pengaruh bergerak di dalam sistem istana. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis, menyentuh arsip keputusan lama, pola akses, hingga relasi antara lingkaran keluarga dan penasihat istana. Awalnya, banyak yang menganggap proses tersebut hanya sebagai audit rutin. Namun persepsi itu berubah ketika pola-pola tertentu mulai teridentifikasi. Beberapa sumber internal menyebut adanya konsentrasi pengaruh yang tidak biasa di sekitar lingkaran tertentu dalam keluarga besar kerajaan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa batas antara hubungan keluarga dan struktur formal kekuasaan mulai kabur. Situasi menjadi semakin sensitif ketika diskusi internal istana mulai dipenuhi kehati-hatian. Nama-nama yang sebelumnya hanya disebut dalam konteks keluarga kini muncul dalam pembahasan yang lebih strategis. Para staf istana dikabarkan diminta untuk meninjau ulang keputusan-keputusan lama, termasuk terkait patronase dan akses terhadap kegiatan seremonial. Suasana yang tadinya administratif berubah menjadi penuh kewaspadaan. Di tengah dinamika tersebut, muncul dorongan dari sebagian pihak untuk memperketat pemisahan antara peran keluarga dan fungsi institusional monarki. Argumen utama yang berkembang adalah bahwa kelangsungan institusi tidak dapat bergantung pada jejaring personal semata. Struktur, prosedur, dan batasan formal dianggap harus kembali ditegaskan agar stabilitas jangka panjang tetap terjaga. Diskusi-diskusi yang sebelumnya tersembunyi kemudian berkembang menjadi perdebatan internal mengenai arah masa depan institusi. Konsultan hukum dan ahli sejarah konstitusi mulai dilibatkan untuk meninjau kembali dokumen-dokumen lama serta preseden yang selama ini jarang disentuh. Dalam proses ini, muncul kembali pertanyaan mendasar tentang siapa sebenarnya yang memiliki pengaruh sah di dalam sistem monarki modern. Ketika hasil-hasil tinjauan tersebut akhirnya sampai ke tangan sang raja, dampaknya digambarkan cukup mengguncang. Bukan semata karena isi laporan yang kompleks, tetapi karena kesadaran bahwa kekhawatiran itu datang dari orang-orang yang selama ini dianggap paling loyal. Situasi ini menciptakan tekanan emosional sekaligus institusional yang sulit diabaikan. Menjelang malam, istana digambarkan seolah terbelah menjadi dua arus besar pemikiran. Satu pihak menekankan pentingnya tradisi, disiplin, dan stabilitas yang telah lama menjadi fondasi monarki.
Pihak lain mendorong penyesuaian struktur agar lebih tegas dalam membedakan peran keluarga dan kekuasaan formal. Di tengah perbedaan itu, komunikasi berlangsung hati-hati, hampir tanpa suara. Dalam perkembangan lebih lanjut, terbentuk sebuah kesepahaman tidak resmi antara dua figur senior yang berpengaruh. Kesepahaman ini tidak diumumkan sebagai bentuk perlawanan, melainkan sebagai upaya menjaga kredibilitas institusi. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor prosedur dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan personal. Kesepakatan tersebut, dalam narasi internal yang beredar, bahkan disebut sebagai aliansi pewaris, sebuah istilah yang mencerminkan tanggung jawab generasi terhadap masa depan institusi. Aliansi ini tidak dibangun di atas emosi, melainkan pada logika kesinambungan dan rasa tanggung jawab terhadap warisan kelembagaan. Para arsiparis kerajaan dalam cerita ini disebut-sebut diminta untuk meninjau ulang presiden lama. Daftar akses seremonial diperiksa satu persatu. Sementara hak-hak kehormatan yang selama bertahun-tahun dianggap stabil mulai dievaluasi ulang dengan ketelitian yang hampir mekanis. Dari luar, proses itu tampak seperti pekerjaan administrasi biasa. Namun di dalam dinding istana, suasananya jauh lebih tegang. Seperti sebuah medan perang birokrasi yang sunyi, di mana setiap baris teks memiliki bobot politik. Tidak ada tuduhan terbuka, tidak ada konflik yang meledak di ruang publik. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebuah pembongkaran pengaruh yang dilakukan dengan presisi dingin melalui sistem yang sebelumnya justru menopang kekuasaan itu sendiri. Struktur yang dulu melindungi kini berubah menjadi alat penataan ulang. Dalam versi cerita ini, sang raja digambarkan berada dalam posisi yang semakin terjepit. Setiap pilihan yang tersedia membawa konsekuensi emosional dan institusional yang berat. Menolak rekomendasi para penasihat berarti mempertahankan loyalitas pribadi, tetapi berisiko merusak tatanan kelembagaan. Sebaliknya, menerima rekomendasi itu berarti melukai hubungan yang telah terjalin lama di balik layar sejarah keluarga kerajaan. Inilah yang disebut sebagai ketidakmungkinan yang tenang. Situasi di mana tidak ada keputusan yang benar-benar bebas dari luka. Di sisi lain, figur-figur senior dalam lingkaran istana, termasuk pewaris masa depan dalam narasi ini, digambarkan mendorong stabilitas di atas segalanya. Bagi mereka, institusi tidak dapat bertahan di atas batas-batas yang kabur antara urusan pribadi dan kewajiban publik. Mereka percaya bahwa garis pemisah harus ditegakkan kembali, bahkan jika itu berarti mengguncang hubungan internal yang sudah lama dianggap tak tersentuh. Pada titik inilah, sebuah rekomendasi final dikatakan muncul menjelang tengah malam. Dokumen tersebut bukan sekadar lembaran administratif, melainkan hasil akumulasi dari berbagai tekanan, penilaian ulang, dan negosiasi yang berlangsung dalam senyap. Ketika dokumen itu sampai di meja keputusan tertinggi, ruangan digambarkan menjadi hening, seolah seluruh istana menahan napasnya. Tepat pada menit-menit awal setelah tengah malam, keputusan ditandatangani. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada momen teatrikal. Hanya tanda tangan, stempel, dan pergerakan dokumen keluar dari ruang pribadi menuju jalur protokol resmi. Namun dalam narasi ini, satu tanda tangan itu dianggap membawa beban yang jauh lebih besar daripada tinta di atas kertas. Beban sejarah, loyalitas, dan ketakutan akan perpecahan internal. Isi dokumen tersebut, menurut kisah yang beredar dalam versi spekulatif ini, mencakup peninjauan ulang status kehormatan tertentu yang sebelumnya melekat pada figur-figur penting di lingkaran istana. Tidak ada pengumuman yang meledak ke publik. Semua dilakukan melalui bahasa prosedural. Penangguhan, evaluasi ulang, dan penyesuaian administratif. Namun justru dalam bahasa yang dingin itulah dampaknya terasa paling tajam. Karena di dalam sistem kerajaan, perubahan kecil pada status formal dapat bergema sebagai sinyal besar tentang arah kekuasaan. Reaksi di dalam istana digambarkan beragam namun terkendali. Ada yang melihatnya sebagai langkah pemulihan disiplin institusional. Ada pula yang merasakannya sebagai tanda retaknya kompromi lama yang selama ini menjaga keseimbangan rapuh. Di ruang komunikasi resmi, tim diarahkan untuk menyiapkan pernyataan yang terukur, bukan penyangkalan, bukan perayaan, melainkan dinding bahasa yang dirancang untuk meredam spekulasi publik. Di balik narasi yang beredar di luar, fokus dunia tertuju pada apa yang dianggap sebagai
pergeseran posisi seorang tokoh utama dalam lingkaran kerajaan. Namun di balik dinding-dinding Buckingham Palace, persiapan untuk perubahan yang jauh lebih besar sudah berlangsung. Para pengamat internal menyebutnya sebagai awal dari tatanan baru dalam struktur monarki. Lebih kaku, lebih terpusat, dan lebih terkontrol. Dampaknya menyebar cepat di kalangan istana. Undangan tertunda, pembahasan patronase, membeku, dan aliansi lama yang selama bertahun-tahun dianggap aman tiba-tiba tampak rapuh. Yang pada awalnya hanya terlihat sebagai perubahan administratif kecil. Nama yang dihapus dari daftar rapat, pertemuan yang ditunda tanpa penjelasan, atau peran seremonial yang dialihkan secara diam-diam. Perlahan berubah menjadi sinyal politik yang tidak bisa diabaikan. Di dalam rumah tangga kerajaan, perubahan kecil itu memiliki bobot seperti peringatan resmi. Lingkaran dekat Queen Camilla dilaporkan mulai merasakan pergeseran jarak yang tidak pernah diumumkan secara terbuka. Mereka yang sebelumnya mudah mengakses percakapan tingkat tinggi kini mendapati diri mereka berada di pinggiran. Tidak ada pintu yang ditutup secara dramatis. Tidak ada pengumuman resmi. Namun, menurut sejumlah sumber internal, yang terjadi justru lebih efektif. Pintu-pintu itu berhenti terbuka. Undangan sosial melambat, komunikasi pribadi tidak lagi mendapat respon cepat, dan jalur pengaruh yang dulu mengalir melalui jaringan informal kini mulai dialihkan. Bahkan staf istana, menurut bisikan internal, didorong untuk memusatkan koordinasi pada struktur masa depan yang lebih erat dengan visi suksesi William, Prince of Wales. Pergeseran ini menandai perubahan gravitasi kekuasaan di dalam sistem kerajaan. Sistem lama yang sangat bergantung pada kedekatan personal perlahan digantikan oleh mekanisme yang lebih dingin, berbasis prosedur, hierarki, dan kontrol institusional. Beberapa insider bahkan menyebutnya sebagai ekskomunikasi pengaruh, bukan karena aset material benar-benar dicabut, tetapi karena akses terhadap pusat keputusan mulai diputus secara sistematis. Dalam konteks ini, patronase, kehormatan, dan visibilitas seremonial menjadi mata uang utama kehidupan istana. Ketika aliran ini mulai membeku, pesan politiknya menjadi jelas bagi semua pihak. Pusat kekuasaan telah bergeser, dan tidak ada lagi ruang aman berbasis kedekatan pribadi. Di tengah ketegangan tersebut, King Charles III digambarkan berada dalam posisi emosional yang kompleks. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang suami. Konflik antara peran pribadi dan tanggung jawab institusional menjadi inti dari dilema yang ia hadapi. Namun, dalam logika monarki, empati tidak pernah bisa menjadi dasar pemerintahan. Afeksi dapat meredakan manusia, tetapi tidak dapat mengatur sebuah institusi. Menurut laporan yang beredar di kalangan istana, keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan penerimaan yang berat, bahwa stabilitas mahkota kadang menuntut pengorbanan ruang pribadi. Perbandingan dengan era Queen Elizabeth II menjadi tak terhindarkan. Pemerintahannya dikenal dengan prinsip keras, tugas di atas darah, institusi di atas keluarga, dan mahkota di atas preferensi pribadi. Prinsip inilah yang kini kembali menjadi referensi utama dalam membaca arah baru kerajaan. Tokoh-tokoh seperti Anne, Princess Royal sering disebut sebagai representasi, paling murni dari disiplin tersebut. Sementara William dipandang semakin mengadopsinya sebagai kerangka kerja masa depan. Sementara itu, Catherine, Princess of Wales, dipersepsikan sebagai figur stabilitas yang mencerminkan citra ketenangan yang ingin diproyeksikan institusi. Di luar istana, spekulasi terus berkembang. Apakah perubahan ini akan memengaruhi gelar, struktur seremonial, atau bahkan protokol suksesi di masa depan? Tidak ada jawaban pasti yang diberikan ke publik, tetapi pola yang terbaca mengarah pada satu hal. Penataan ulang yang lebih luas sedang berlangsung. Di dalam sistem yang berubah ini, penurunan pengaruh lingkaran tertentu tidak hanya dianggap sebagai persoalan personal, tetapi juga sebagai sinyal institusional. Ini bukan sekadar soal posisi individu, melainkan tentang bagaimana monarki mempersiapkan dirinya untuk generasi berikutnya, generasi yang lebih mengutamakan disiplin dibandingkan sejarah emosional. Pada akhirnya, ketika keheningan kembali menyelimuti Buckingham Palace, satu kesimpulan perlahan menguat di antara para pengamat internal, monarki sedang menegaskan kembali identitasnya. Setelah bertahun-tahun diasumsikan akan mengakomodasi keseimbangan antara pribadi dan institusi, kini tampaknya arah itu berubah. Di balik dinding tebal Buckingham Palace,
Sebuah narasi yang beredar di kalangan orang dalam menggambarkan fase paling rapuh dari sebuah institusi yang selama berabad-abad bertahan di atas disiplin, simbolisme, dan pengendalian diri. Dalam cerita ini, keputusan-keputusan yang diambil oleh Raja King Charles III tidak hanya menyentuh urusan administratif kerajaan, tetapi juga merembes ke dalam struktur emosional keluarga, terutama terkait masa depan generasi penerus seperti Prince William, Catherine, Princess of Wales, serta anak-anak mereka, Prince George, Princess Charlotte, dan Prince Louis. Dalam kerangka narasi tersebut, keputusan besar yang diambil bukan sekadar soal gelar, hak istimewa, atau protokol. Ia dianggap sebagai penentuan arah sejarah, di mana reputasi monarki menjadi taruhan utama. Kekhawatiran terbesar yang muncul adalah kemungkinan bahwa publik mulai melihat kekuasaan kerajaan bukan lagi sebagai institusi yang stabil dan netral, melainkan sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh lingkaran pribadi dan dinamika internal keluarga. Jika persepsi itu mengakar, dampaknya tidak berhenti pada generasi saat ini. Ia akan menjadi bayangan panjang yang mengikuti anak-anak kerajaan, hingga mereka tumbuh dan suatu hari mewarisi takhta yang sama. Dalam narasi ini, masa depan Prince George bukan hanya soal kesiapan pribadi, tetapi juga tentang beban persepsi publik yang sudah terbentuk jauh sebelum ia naik tahta. Di tengah tekanan tersebut, sosok Princess Anne digambarkan muncul sebagai figur penyeimbang yang menekankan kontinuitas. Ia tidak digambarkan sebagai sosok yang emosional, melainkan sebagai representasi disiplin institusional. Dalam banyak interpretasi, Anne dianggap mewarisi semangat ketegasan dari era sebelumnya. Ketika stabilitas monarki dipertahankan bukan dengan menghindari krisis, tetapi dengan menanggungnya tanpa membiarkan struktur runtuh. Dalam sudut pandang ini, setiap keputusan yang dianggap dekret kehormatan atau penataan ulang akses dan privilege bukanlah sekadar perubahan administratif. Ia dipahami sebagai pesan simbolik bahwa aturan lama tetap berlaku. Gelar bukan perisai emosional, kedekatan bukan kepemilikan, dan hubungan keluarga tidak otomatis berarti kontrol terhadap institusi. Pesan ini, meskipun keras, dianggap perlu untuk menjaga batas antara ranah pribadi dan mahkota. Namun dalam narasi yang sama, Raja King Charles III digambarkan berada dalam posisi yang sulit. Setiap langkah yang diambilnya disebut sebagai hasil dari tekanan ganda, menjaga legitimasi publik sekaligus mempertahankan keseimbangan internal keluarga. Di satu sisi, ia harus memastikan bahwa monarki tetap dipercaya. Di sisi lain, ia menghadapi konsekuensi emosional dari keputusan yang berpotensi mengubah hubungan di dalam keluarganya sendiri. Sementara itu, Prince William dan Catherine, Princess of Wales, dalam narasi tersebut digambarkan sebagai simbol stabilitas baru. Bukan karena mereka merayakan ketegangan internal, tetapi karena mereka merepresentasikan citra yang ingin dipulihkan oleh institusi, ketenangan, disiplin, dan kesinambungan. Dalam banyak pandangan, meningkatnya peran mereka dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan pusat gravitasi monarki ke arah yang lebih terkontrol dan kurang dipengaruhi dinamika personal. Di sisi lain, perubahan posisi dan pengaruh dalam lingkaran kerajaan juga digambarkan memunculkan ketegangan simbolik yang lebih luas. Bukan hanya tentang individu, tetapi tentang arah institusi itu sendiri. Apakah monarki akan tetap menjadi struktur yang kaku dan tradisional, atau perlahan beradaptasi dengan tekanan modern yang menuntut transparansi dan konsistensi moral? Narasi ini juga menekankan bahwa setiap reformasi internal selalu meninggalkan bekas. Bahkan ketika keputusan telah diambil dan suasana kembali tenang di permukaan, jejaknya tetap tertinggal dalam bentuk perubahan hubungan, penyesuaian peran, dan pergeseran kepercayaan. Dalam istilah yang lebih simbolik, istana mungkin tampak sama dari luar, tetapi di dalamnya, peta kekuasaan telah berubah. Pada akhirnya, cerita ini menggambarkan monarki sebagai institusi yang hidup dalam paradoks. Ia harus tampak abadi, tetapi terus-menerus beradaptasi. Ia harus terlihat harmonis, tetapi seringkali dibentuk oleh konflik internal yang tidak terlihat publik. Dalam kerangka ini, setiap keputusan besar bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang pengorbanan. Dan seperti yang ditegaskan dalam penutup narasi tersebut, kekuatan sejati House of Windsor bukanlah pada mahkota atau gelar, melainkan pada kemampuannya untuk bertahan. Bahkan, jika itu berarti harus melukai dirinya sendiri demi melindungi kelangsungan institusi. Di antara simbol, tradisi, dan tekanan zaman,
Yang tersisa adalah satu pertanyaan yang terus menggantung. Seberapa jauh sebuah mahkota bisa bertahan sebelum beban di dalamnya menjadi terlalu berat untuk ditanggung?